Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Ridho, NIM 2020-008321. Saya akan menyampaikan layout dari PT Frisian Flag. Selanjutnya, pengertian layout. Layout secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk penataan yang telah ditata secara artistik, sehingga akan menarik dan indah saat dilihat maupun digunakan. Sedangkan layout dalam perusahaan adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Fasilitas pabrik dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan. Slide selanjutnya mengenal lebih tentang Frisian Flag. PT Frisian Flag Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Frisian Flag, Friso, Susu Bendera, dan Omela untuk anak-anak dan keluarga selama hampir 100 tahun sejak tahun 1922. PT Frisian Flag Indonesia adalah bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia, Friesland Campina, yang berpusat di Belanda. Kami memperkerjakan lebih dari 2.000 karyawan di seluruh Indonesia dan memiliki 2 fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, yang memproduksi berbagai produk susu untuk memenuhi gizi keluarga Indonesia. Semua ini dimulai ketika susu dengan merek Frisian Flag mulai diimpor dari Koperatifi Kondens Fabrik Friesland yang kini telah menjadi Royal Friesland Campina pada tahun 1922. Friesland Campina merupakan koperasi peternak sapi perah terbesar di dunia yang berpusat di Belanda dan beranggotakan 17.413 peternak sapi perah di Belanda, Jerman, serta memiliki 23.816 karyawan di 100 perusahaan di seluruh dunia. Sebagai bagian dari Friesland Campina, Frisian Flag mengacu pada pengalaman global kemitraan jangka panjang dengan peternak sapi perah lokal agar dapat menghadirkan nutrisi terbaik yang diperoleh dari susu. Dalam memproduksi dan mendistribusikan produk-produk susu, PT Frisian Flag Indonesia tidak hanya mengikuti standar nasional dan internasional, namun juga mengadvokasikan kepada para pemangku kepentingannya untuk senantiasa mendukung perkembangan holistik anak dan mempromosikan ASI eksklusif sesuai dengan petunjuk WHO. Menuju slide selanjutnya, yaitu struktur organisasi perusahaan, yang mana ada direktur. Tugas direktur itu mengimplementasi serta mengorganisir visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, melakukan evaluasi, dan mengawasi situasi bisnis. Selanjutnya ada Departemen Operasi, yang mana tugasnya pengurusan legislatif perusahaan, pengurusan operasional kantor, dan pengabsenan karyawan. Selanjutnya ada Departemen Marketing, yang mana tugasnya melakukan manajemen kampanye pemasaran, memproduksi materi pemasaran dan produksi, serta memproduksi komunikasi internal. Kemudian ada Trade Marketing, yang dibentuk memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun dan mengembangkan hubungan strategis antara prinsipal dan retailer. Kemudian ada Finansi dan Administrasi. Tugasnya melakukan transaksi keuangan perusahaan, baik menyusun, menginput, dan verifikasi dokumen keuangan. Selanjutnya ada Departemen HR. Tugasnya mengawasi karyawan baik dari SDM, rekrutmen, pengembangan, dan kinerjanya. Selanjutnya yang terakhir ada Corporate Communication, yang tugasnya bertanggung jawab menjaga image, menyampaikan pesan, dan menciptakan reputasi yang baik. Slide selanjutnya adalah alat dan mesin. Yang pertama ada
Deaerator. Fungsinya untuk mengurangi gelembung-gelembung udara pada susu segar yang mengalami goncangan akibat pengangkutan susu segar di dalam tangki truk. Kemudian ada filter. Fungsinya untuk menyaring benda-benda asing atau kotoran yang terbawa oleh susu segar seperti kotoran, plastik, kerikil, pasir, bulu-bulu sapi, dan rambut saat proses pemindahan susu segar dari tangki truk pengangkut susu segar ke tangki penyimpanan susu segar. Kemudian ada raw milk storage tank. Memiliki fungsi penampungan susu segar sebelum diproses atau sebelum susu segar dipasteurisasi. Selanjutnya ada balance tank, yaitu berfungsi menjaga kontinuitas, mengatur kecepatan aliran susu ke proses pasteurisasi dan menjaga stabilitas aliran susu. Kemudian ada flathead exchanger pasteurizer, berfungsi untuk proses pasteurisasi susu segar dengan suhu yang telah ditentukan. Kemudian ada holding tube. Fungsinya untuk mempertahankan suhu susu setelah heating agar tetap dengan keadaan suhu yang semestinya, sehingga akan mengurangi jumlah mikroba patogen secara maksimal. Selanjutnya ada homogenizer. Fungsinya untuk memecah globula-globula lemak agar ukuran globula-globula seragam sehingga mengurangi kecepatan terbentuknya creaming milk. Dan yang terakhir ada pasteurized milk tank. Memiliki fungsi penampungan susu setelah susu mengalami proses pasteurisasi sebelum susu mengalami proses selanjutnya, yaitu proses mixing. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.